Oke, kita sekarang berada di depan Museum Brawijaya. Ya, untuk kunjungan ke sini itu waktu kunjungan di hari kerja ya. Justru hari Minggu itu libur. Jadi buka setiap hari pukul setengah 8 sampai jam 15 gitu ya. Tetapi untuk hari Minggu libur. Tadi dapat informasi dari petugas yang ada di sini. Ini ya, di depan ada Jenderal Sudirman ya. Jadi Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman di sini di depan. Ada patungnya, mungkin agak silau karena mungkin suasananya ini. Untuk masuk ke sini biayanya murah, hanya Rp5.000 per orang gitu ya, baik anak-anak maupun dewasa. Ada di kanan, ada di kiri. Kita nanti bisa masuk ke sana, kemudian nanti ke kanan dan ke kiri. Di pintu itu nanti ada petugas ya, yang petugas tiket maksudnya, untuk membayar tiket, kemudian absen terlebih dahulu. Jadi mengisi biodata pengunjung. Oke, nanti kita lihat ke dalam. Oke guys, kita sekarang ada di Museum Brawijaya Malang. Ini SMR Vickers 7,62 mm, rampasan dari tentara Inggris 10 November 45 di Surabaya nih. Kita ada di Museum Brawijaya. Hari ini hari Senin 4 Januari 2021. Ini ada kendaraan, apa ini kendaraannya? Ini kendaraan mobil sedan buatan pabrik DeSoto USA yang digunakan oleh Kolonel Sungkono sebagai kendaraan dinas jabatan pada waktu menjabat Panglima Divisi 4 Narotama dan Panglima Divisi Brawijaya Divisi Jatim tahun 49 sampai 50 di Jatim. Ini mobil disebutnya mobil sedan, padahal segede ini ya. Oke, ini bisa dilihat koleksi-koleksi di museum ini. Oke, di sini ada artikel-artikel ya dari media massa, atau pada waktu itu ya media massa koran gitu ya, tentang perjuangan para tentara Indonesia gitu ya, baik pada masa penjajahan Belanda ataupun pada masa penjajahan Jepang. Sini ada mading-mading, di sini banyak. Oke, ini nama-nama pahlawan nasional di sini nih. Nah, terus sampai sana itu sampai itu mading-mading ya, berisi tentang artikel, foto, dokumen-dokumen tentang perjuangan para pahlawan. Oke, ini ada koleksi katana dan senjata-senjata yang dirampas dari tentara Jepang nih pada tahun 45. Bentuk-bentuknya cukup unik-unik gitu ya, sederhana sekali. Kita bisa ya detailnya tuh, nggak seperti senjata seperti sekarang ini ya, yang lebih stylish gitu. Nah, ini terbuat dari kayu gitu ya, dari kayu, campuran kayu dan besi. Ya, di sini juga ada koleksi-koleksi pistol dari berbagai macam jenis ya, juga kalibernya macam-macam. Sini juga ada senjata. Ini senjata-senjata diambil dari
peristiwa terbunuhnya Malabi ya. Kita bisa lihat nih kalibernya bisa 7,62 ya, buatan USA ya. Kemudian ini ada SMR Uno Italia, kemudian ada SMR Lewis. Ini kalau senjata-senjata sekarang ini senjata-senjata yang biasa dipakai di PUBG atau di Call of Duty gitu ya. Ada berbagai macam jenis. Yang kalibernya masih sama, kalau kalibernya 7,625 ya. Biasanya kalau yang rifle itu ada M16 di COD itu, di Call of Duty itu. M16, AK-117, AK-47. Kemudian untuk snipernya ada NA, kemudian ada apa lagi tuh ya, sniper biasanya sih pakai Arctic, yang lebih banyak gitu ya ditemukan itu biasanya Arctic, atau yang sekarang Locus juga di Call of Duty. Kalau di PUBG ya AWM. Nah, senjatanya nih. SMR, ada SMC gitu ya, ada yang Reaper. Ini bisa dilihat juga nih koleksi-koleksinya, itu ada baju tentara. Cukup menarik, ini bisa dibaca dengan secara sama ya dari masing-masing tokoh gitu ya. Masing-masing tokoh ada di sini diceritakan dalam beberapa kalimat, jadi peran-perannya gitu ya masing-masing, dari misal Presiden Soekarno, di sini ada Muhammad Mangundiprojo, macam-macam, dan yang lain para pahlawan-pahlawan juga ada R. Muhammad dan seterusnya gitu ya. Bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat juga apa namanya, lukisan gitu ya, gambar sebagai ilustrasi pada saat Jenderal Sudirman menginspeksi tahanan Jepang ya untuk diberangkatkan gitu ya, untuk dipulangkan gitu. Dia menginspeksi keberangkatan tawanan Jepang yang ada di Malang ini. Ilustrasinya seperti itu. Oke, kalau ini bagian yang atas ini gambar tentang perjuangan arek-arek Surabaya gitu ya. Arek-arek Surabaya memiliki slogan itu dengan kalimat merdeka atau mati. Nah, itu perjuangan arek-arek Surabaya. Ini ya, ketika pertempuran meletus dan Brigjen AWS Malabi tewas dalam peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 November 45 di Surabaya. Nah, kalau di bawah ini gambar-gambar seragam ya, seragam peta pada saat itu. Ini pamen peta disebutnya, seragam seperti itu. Kemudian ada seragam ini membawa katana atau samurai ya, pama peta dinamakan. Kemudian ada bintara peta seperti ini seragamnya, pakai topi, kemudian
menggunakan seragam agak kehijauan gitu ya, hijau gelap. Dan ini dia ada tamtama. Kemudian di sana ada prajurit peta. Nah, ini seragamnya seperti ini. Bisa lihat ini. Dan ini beberapa. Nah, kalau bisa lihat di sana ada lukisan tentang apa namanya, arek-arek Surabaya sedang memanjat gedung gitu ya, memanjat gedung, di mana gedung itu ada bendera Belanda merah putih biru. Kemudian para arek-arek Surabaya ini naik manjat gedung, kemudian disobek itu untuk yang warna birunya, jadi merah putih, jadi bendera Indonesia. Oh ya, ini juga menarik ini. Jadi pada zaman dulu itu menggunakan apa, menggunakan merpati untuk mengirimkan pesan gitu ya. Jadi ini ada burung merpati pos yang dipakai untuk alat komunikasi dalam perjuangan pada tahun 46. Ya mungkin sebagaimana kita tahu kalau zaman sekarang untuk ngirim pesan itu bisa menggunakan handphone ya, SMS dan sebagainya. Ada telegram, ada segala macam bentuknya. Dengan mudah hari ini dikirim, hari ini juga mendapat informasi. Kalau zaman dulu sebelum ada alat-alat yang canggih, ini menggunakan merpati. Jadi merpati, tapi ada merpati khusus yang dilatih untuk mengirim surat gitu ya. Jadi ada pelatihannya juga untuk ini ya, untuk agar merpati itu bisa menjadi merpati pos gitu ya, dilatih. Ada teknik-tekniknya. Jadi bisa dibilang ini merpati ini juga sebagai apa namanya, pahlawan juga ya. Karena kalau tanpa merpati ini, apakah sebuah misi itu berhasil atau enggak, sangat sulit sekali pada saat itu. Oke, di sini ada meriam nih. Meriam LX Arenal Reel. Ya, di sana juga ada beberapa mading-mading ya. Mading-mading semua tentang alat-alat yang ada di museum. Sini juga. Nah, ini alat-alat yang digunakan itu ya pada saat perjuangan di Timur Timur gitu ya. Ada banyak sekali senjata-senjatanya, baik senjata yang rifle, sniper maupun yang meriam tadi ya. Oke, ini mading-madingnya. Mungkin ini kapan-kapan bisa kesini lagi. Jadi untuk anak-anak gitu ya, yang bisa diajarkan mengenai sejarah perjuangan bangsa gitu ya, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Nah, ini beberapa komputer gitu ya, komputer masa dulu. Kalau sekarang udah simpel sekali, laptop, pakai laptop tipis banget. Ya, ini ada patung Raden Wijaya ya. Raden Wijaya itu adalah raja pertama dari kerajaan Majapahit. Ya, mungkin itu ada kalimat sebenarnya di apa namanya,
patung Raden Wijaya Majapahit yang berhasil mempersatukan seluruh wilayah Nusantara yang bergelar Prabu Brawijaya. Dan nama tersebut dijadikan nama Kodam 8 Brawijaya. Jadi Kodam 8 itu mengambil nama dari Brawijaya, yaitu merupakan gelar dari Raja Majapahit gitu ya, yang pertama menyatukan wilayah Nusantara. Sebenarnya kan sejarahnya nanti pada saat Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Ngomong-ngomong, nanti kita akan coba ke sana, ke Trowulan di Mojokerto, untuk melihat sejarah-sejarah Majapahit di sana. Oke, mungkin itu yang bisa diulik dari sini. Ini mah vlog sederhana aja, berbagi informasi aja. Siapa tahu ada yang belum datang ke sini gitu ya. Ini jadi ada 2 lokasi, di kanan di kiri. Kemudian untuk biaya masuknya tadi mungkin seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa untuk masuknya hanya Rp5.000 saja. Untuk hari masuk itu tadi hari jam kerja ya, justru malah hari Minggu itu libur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.